Tidakkah ini terdengar ekstrem? Namun, pada saat ini, seorang ibu asal Polandia tengah menghadapi keputusan paling sulit dalam hidupnya. Anak perempuannya yang berusia 25 tahun, yang seolah tak memiliki arah hidup sejak kecil, gagal masuk universitas, dan tidak pernah bertahan lama di pekerjaan manapun, tiba-tiba mengumumkan rencananya untuk pindah dan menetap di Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, ia menolak tawaran pernikahan yang sangat menjanjikan dari seorang pria lokal yang mapan. Ia mengorbankan pernikahan yang stabil, keluarga kaya, dan masa depan yang terjamin demi sebuah negara asing yang jauh. Apa yang bisa kau lakukan di sana? Sang ibu sama sekali tidak habis pikir. Namun, setahun kemudian, ketika ibu ini menginjakkan kakinya sendiri di tanah Indonesia dan melihat putrinya, semua prasangka dan pikirannya jungkir balik. Anak yang dulu tampak tak berdaya, dan kebingungan itu telah tiada. Ia telah memilih jalannya sendiri, bukan jalan yang diharapkan darinya. Apa sebenarnya yang dialami oleh gadis Polandia ini di Indonesia? Mengapa sikap sang ibu yang dulunya sangat menentang kini berubah drastis? Sekarang, mari kita dengarkan kisah pendewasaan yang menempuh perjalanan sejauh lebih dari 10.000 kilometer ini. Namaku Emma. Aku tinggal di Warsawa, Polandia, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Ya, sebenarnya tidak sepenuhnya biasa, terutama jika menyangkut anak perempuanku. Setiap kali aku menatapnya yang kini berusia 25 tahun, setiap hari aku menanyakan pertanyaan yang sama pada diriku sendiri. Kapan sebenarnya anak ini akan memulai hidupnya sendiri? Carolina sudah berbeda sejak ia masih kecil. Saat anak-anak lain sibuk belajar, putriku justru duduk berjam-jam di depan komputer menonton sinetron Indonesia. Pada awalnya, aku mengira itu hanya sekadar hobi. Semua orang punya ketertarikan dan bisa tergila-gila pada sesuatu. Namun, seiring berjalannya waktu, kekhawatiranku semakin membesar. Saat SMA, ketertarikannya pada mata pelajaran sekolah tertinggal jauh dibandingkan semangatnya mencari video-video aktor dan aktris Indonesia yang sedang naik daun. Bahkan di masa ujian, ia malah asik mendengarkan musik pop Indonesia, I-pop, dan menghafalkan liriknya. Apa yang akan kamu dapatkan dari menonton semua itu? Tanyaku dengan nada frustrasi. Jawabannya selalu sama. Ibu tidak mengerti betapa menyenangkannya ini. Ia gagal dalam ujian masuk universitas sebanyak 2 kali. Bukan hanya karena kurang persiapan, tetapi karena ketiadaan motivasi. Tepat pada malam sebelum ujian, ia masih saja menonton acara varietas Indonesia dan tertawa terbahak-bahak. Gambaran itu masih terpatri jelas di benakku. Ketika jalan menuju universitas tertutup, putriku mulai bekerja paruh waktu. Ia pernah bekerja di sebuah kedai kopi. Ia juga pernah menyusun barang di sebuah minimarket, tetapi jarang sekali ia bertahan lebih dari 1 bulan. Terlalu banyak pelanggan, terlalu melelahkan. Aku tidak kuat bangun sepagi itu. Bosnya terlalu galak. Setiap kali ia berhenti, ada saja alasan yang ia berikan. Aku lelah, Ma. Apa yang akan terjadi dengan masa depan putriku jika ia terus seperti ini? Kekhawatiran terbesarku adalah ia tidak memiliki mimpi. Ia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan, bagaimana ia ingin hidup. Ia sama sekali tidak punya rencana. Setiap hari ia hanya berdiam diri di rumah, matanya terpaku pada layar ponsel. Suatu hari, rekan kerjaku menawarkan sesuatu. Emma, anak temanku pria yang sangat baik. Maukah kau memperkenalkannya pada Carolina? Aku langsung tertarik. Orang yang seperti apa? Dia bekerja di sebuah perusahaan yang stabil, punya rumah sendiri, dan latar belakang keluarganya sangat bagus. Usianya 31 tahun dan sudah berencana untuk menikah. Sejujurnya, saat itu aku berpikir bahwa ini mungkin kesempatan terakhir bagi putriku. Jika anak perempuanku yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa ini bisa mendapatkan pria yang baik dan mapan, itu akan menjadi hasil yang paling sempurna. Baiklah, biarkan mereka bertemu, kataku. Pertemuan itu dijadwalkan seminggu kemudian. Aku berbicara hati-hati pada putriku. Carolina, teman ibu ingin memperkenalkan seseorang padamu. Dia pria yang sangat baik. Maukah kamu bertemu dengannya? Ia bahkan tidak mengangkat wajahnya dan langsung menjawab, tidak mau. Kenapa? Hanya bertemu saja, bujukku.
Kata mereka dia orang yang sangat baik. Ma, aku tidak punya rencana untuk menikah. Aku mulai kesal. Kamu tidak punya rencana untuk menikah. Lalu apa rencanamu? Namun aku tidak berbicara lebih jauh. Aku tahu memaksanya tidak akan membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, putriku duduk di hadapanku. Ekspresinya sangat serius saat ia berkata, "Aku akan pergi ke Indonesia." Pada detik itu, aku meragukan pendengaranku sendiri. Apa? Aku ingin tinggal di Indonesia. Aku ingin memulai kembali. Aku menganggapnya sebagai lelucon yang konyol. Indonesia? Apa yang akan kamu lakukan di negara itu, Carolina? Apa kamu sedang membicarakan liburan? Kamu bisa melakukannya lain kali. Bukan, Ma. Aku ingin pindah ke sana. Tinggal dan belajar di sana. Suaraku meninggi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Seseorang yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar di sini. Apa yang bisa kau lakukan di negara asing? Putriku menggigit bibirnya, menahan air mata. Ibu memang tidak pernah mempercayaiku, mempercayaimu. Apa yang sudah kamu capai? Aku langsung mengalihkan pembicaraan kembali ke kencan buta itu. Kamu akan menemui pria itu minggu depan. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu menolaknya, kamu akan menyesal seumur hidup. Namun Carolina menggelengkan kepalanya pelan. Ma, aku tidak akan memilih pria itu. Aku akan memilih mimpiku. Mimpi? Mimpi apa yang kamu punya? Putriku tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang menyiratkan kesedihan mendalam. Malam itu, aku mengeluh kepada suamiku. Ini semua salah budaya Indonesia itu. Menonton sinetron, mendengarkan musik mereka. Semua itu membuatnya kehilangan koneksi dengan realitas. Suamiku menghela napas. Tapi, bukankah bagus jika anak kita setidaknya memiliki sesuatu yang ia sukai? Bagus, apa itu bisa memberinya makan? Aku benar-benar marah. Aku merasa budaya Indonesia merusak anak muda, membuat mereka tidak memahami kenyataan hidup dan hanya mengejar ilusi. Putriku adalah korbannya. Pada hari kencan buta tersebut, Carolina menolak keluar dari kamarnya. Aku terpaksa menelepon rekan kerjaku untuk meminta maaf. Maafkan aku. Anakku tiba-tiba sakit, mungkin lain kali saja. Tentu saja itu sebuah kebohongan. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskannya? Aku tidak mungkin bilang bahwa anakku menolak kencan itu karena ia mau pergi ke Indonesia. Nada suara rekan kerjaku terdengar kecewa. Baiklah, tapi kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, Emma. Tawaran dari keluarga pria itu benar-benar luar biasa. Setelah menutup telepon, aku mengetuk pintu kamar putriku. Carolina, keluarlah. Ia keluar, wajahnya pucat dan matanya bengkak. Kenapa kamu tidak pergi kencan hari ini? Sudah kubilang aku tidak mau menemuinya. Apa kamu benar-benar akan pergi ke Indonesia? Iya, amarahku meledak. Kegilaan macam apa ini? Apa yang akan kamu lakukan di Indonesia? Bagaimana kamu akan mencari uang? Di mana kamu akan tinggal? Pekerjaan apa yang akan kamu ambil? Ia menjawab dengan sangat tenang. Aku sudah mendaftar di sebuah pusat bahasa Indonesia untuk memperdalam bahasa Indonesiaku. Setelah itu, aku akan masuk universitas. Universitas? Kamu bahkan tidak lulus ujian di sini. Aku tidak bisa melakukannya di sini. Tapi di sana, aku merasa aku bisa. Aku tersenyum sinis, penuh ejekan. Apa kamu pikir dirimu akan berubah hanya karena lingkungannya berubah? Kemanapun kamu pergi, kamu akan tetap menjadi dirimu yang sekarang. Air mata putriku menetes. Aku tahu, Ma. Aku tahu itu yang ibu pikirkan. Tapi aku ingin mencobanya. Di sini, aku merasa tercekik. Tercekik? Apa yang membuatmu tercekik? Semua yang ibu lakukan adalah untuk kebaikanmu. Itulah masalahnya, Ma. Semua yang ibu lakukan untukku, itulah yang membuatku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Aku ingin mencoba berjuang sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu ingin melakukannya sendiri? Kamu bahkan tidak pernah menyelesaikan apapun dengan benar di sini. Apalagi yang kamu inginkan? Terserah kamu. Lakukan semaumu. Tapi jangan pernah menyesal, kataku sambil berbalik dan meninggalkan kamarnya. Sejak hari itu, kami hampir tidak pernah berbicara layaknya ibu dan anak. Ia bersiap-siap sendirian di kamarnya, dan aku tidak ingin ikut campur lagi. Suatu pagi, 2 minggu kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah kami. Carolina keluar dengan membawa 2 koper besar. Ma, aku berangkat. Aku harus bergegas ke bandara.
Aku tak bisa berkata-kata. Ia benar-benar akan pergi. Ia benar-benar terbang ke Indonesia. Kamu sudah membeli tiketnya? Sudah, Ma. Memakai uangku sendiri. Aku tidak tahu kapan ia mulai menabung. Mungkin ia menyisihkan sedikit demi sedikit uang dari pekerjaan paruh waktunya yang singkat itu. Carolina, aku bingung harus berkata apa. Haruskah aku menyuruhnya berhati-hati? Namun, yang keluar dari mulutku justru, jangan menyesal. Ini adalah pilihanmu sendiri. Putriku mengangguk mantap. Aku tahu, Ma. Aku tidak akan menyesal. Putriku pergi dengan taksi itu. Aku menatap kendaraan itu hingga menghilang dari pandangan jendela. Dadaku terasa sesak. Ada campuran rasa marah, sedih, dan khawatir. Suamiku merangkul pundakku. Dia pasti akan segera kembali. Begitu dia menghadapi kenyataan yang keras, dia akan pulang. Aku ingin mempercayai kata-kata itu. Namun di lubuk hatiku, aku terus bertanya-tanya. Bisakah ia benar-benar melakukan sesuatu? Tidak, itu mustahil. Di sini saja dia tidak bisa apa-apa, apalagi di negara asing. Malam harinya, anakku mengirim pesan. Ma, aku sudah sampai dengan selamat. Jangan khawatir. Aku tidak membalasnya. Aku tidak tahu harus menulis apa. Keesokan harinya, rekan kerjaku bertanya, Emma, apakah Carolina sudah sembuh? Bagaimana kalau kita atur ulang kencan butanya minggu depan? Aku menggeleng lemah. Tidak perlu. Anakku sudah pergi ke Indonesia. Apa? Indonesia? Ekspresi rekan kerjaku penuh ketidakpercayaan. Dia membuang kesempatan emas untuk mengubah hidupnya. Ya, dia sudah gila. Sepertinya budaya Indonesia benar-benar merusak otak anak muda. Itulah yang kupercayai saat itu. Budaya Indonesia telah menghancurkan putriku seutuhnya. Sejak hari itu, aku memiliki pandangan yang sangat negatif tentang Indonesia. Jika ada sinetron di TV, aku langsung mematikannya. Jika aku mendengar lagu berbahasa Indonesia, aku menutup telingaku. Karena tempat itulah yang telah merebut putriku dariku. Namun seiring berjalannya waktu, kekhawatiranku justru semakin besar. Apakah putriku benar-benar aman? Apakah ia tidak dalam bahaya? Apakah ia makan dengan teratur? Kami hanya bertukar kabar lewat video call 1 atau 2 kali dalam sebulan. Wajahnya seringkali terlihat lelah, namun suaranya selalu dipenuhi semangat. Ma, aku baik-baik saja. Bukankah sulit bekerja sambil belajar? Sulit, Ma, tapi ini sangat menyenangkan. Menyenangkan. Aku tidak bisa memahaminya. Namun melihat wajah putriku, sepertinya ia tidak sedang berbohong. Bulan demi bulan berlalu, hampir setahun sudah. Perlahan-lahan aku harus menerima kenyataan bahwa putriku benar-benar mampu bertahan hidup di Indonesia. Aku dulu berpikir ia akan langsung menyerah dan pulang. Nyatanya ia bertahan selama setahun. Itu berarti ia baik-baik saja. Inilah alasan mengapa aku memutuskan untuk terbang ke sana dan melihatnya secara langsung. Aku ingin melihat bagaimana putriku hidup. Apakah ia benar-benar baik-baik saja? Aku ingin memastikannya dengan mata kepalaku sendiri. Aku segera memesan tiket pesawat. Ketika aku memberitahu putriku, Carolina sangat kegirangan. Benarkah, Ma? Ibu mau datang ke Indonesia? Ya. Ibu ingin melihat seperti apa kehidupanmu. Wah, ibu pasti akan menyukainya di sini. Aku akan menjemput ibu di bandara. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku sangat bahagia akhirnya bisa melihat putriku lagi. Di sisi lain, aku masih diselimuti rasa khawatir. Apakah hidupnya sangat keras? Apakah ia tinggal di tempat yang berbahaya? Pukul 10 malam, pesawatku mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CGK. Terminal 3. Saat aku berjalan keluar dari pesawat menuju area imigrasi, aku melihat ke sekelilingku. Kesan pertamaku adalah mengejutkan. Bandara ini sangat besar dan yang terpenting sangat bersih. Bandara di Warsawa memang tidak buruk, tetapi Terminal 3 ini berada di level yang berbeda. Langit-langitnya sangat tinggi dan luas. Pencahayaannya lembut namun terang benderang. Dan lantainya mengkilap karena kebersihan. Papan petunjuknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan sangat jelas. Ini jauh lebih indah dari yang aku bayangkan. Sejujurnya, ketika aku mendengar tentang negara Asia, aku sempat berpikir bahwa mungkin tempat ini sedikit tertinggal.
Tetapi aku salah besar. Sebaliknya, bandara ini terasa lebih modern dan terorganisir dibandingkan beberapa bandara di Eropa. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi dan mengambil bagasi, aku melihat Carolina. Saat melihat putriku yang tidak kujumpai selama setahun, aku tertegun. Walaupun ia terlihat sedikit lebih kurus, ia tampak sangat sehat. Yang paling penting, sorot matanya berbeda. Dulu di Polandia, matanya selalu terlihat sayu, tidak bertenaga, dan kosong. Sekarang, matanya berbinar cerah dan jernih. Itu adalah tatapan seseorang yang memiliki tujuan hidup. Ma, putriku berlari ke arahku dan memelukku erat. Apakah hidupmu berat, Carolina? Aku membalas pelukannya, memeluk anak yang sangat kurindukan selama setahun terakhir. Bagaimana bandaranya, Ma? Besar kan? Ya, sangat besar dan bersih. Bukankah begitu? Aku juga sangat terkejut saat pertama kali tiba di sini, Ma. Aku berjalan keluar bandara bersama putriku. Kami memutuskan untuk naik taksi menuju tempat tinggalnya. Di dalam mobil, aku terus menatap keluar jendela. Pemandangan malam hari saat kami melaju di jalan tol dalam kota sangatlah indah. Gedung-gedung pencakar langit memancarkan cahaya yang memukau. Jalanannya lebar dan terang benderang. Ma, ibu lihat itu? Putriku menunjuk keluar. Itu kawasan Bundaran HI dan Jalan Sudirman Tamrin. Aku melihat keluar dan melihat jajaran gedung bertingkat yang megah, monumen yang diterangi cahaya indah, dan tata kota yang menakjubkan. Wow, indah sekali. Bahkan di malam hari, masih banyak orang yang berjalan-jalan di trotoarnya. Apakah benar-benar aman? Aku selalu skeptis jika mendengar kata aman. Saat kami memasuki pusat kota Jakarta, pemandangan yang lebih mengejutkan tersaji. Banyak orang yang masih berlalu lalang. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 11 malam. Tetapi aku masih bisa melihat perempuan berjalan sendirian tanpa rasa takut. Carolina, apakah tidak apa-apa berjalan sendirian di malam hari di sini? Iya, Ma. Aku tidak pernah takut pulang sendirian jam 11 malam. Di sini benar-benar aman. Aku bisa bernapas lega. Itu adalah kekhawatiran terbesarku bahwa putriku mungkin tinggal di kawasan kumuh yang berbahaya. Namun, dengan mataku sendiri, aku melihat bahwa Indonesia jauh lebih aman dan modern daripada yang aku bayangkan. Taksi berhenti di sebuah area pemukiman yang asri. Ma, disinilah aku tinggal. Tempat tinggal putriku adalah sebuah bangunan kos eksklusif atau apartemen studio kecil berlantai 4. Putriku tinggal di lantai 3. Saat aku menaiki tangga, aku mengamati sekeliling. Lingkungannya bersih, rapi, dan tenang. Ketika ia membuka pintu kamarnya, kami pun masuk. Itu adalah sebuah apartemen studio yang kecil namun sangat nyaman. Ada sebuah tempat tidur kecil, meja belajar, lemari pakaian, dan dapur sederhana. Kecil, tapi sangat cukup untuk satu orang. Semuanya sangat tertata, bersih, dan terorganisir. Ini benar-benar di luar dugaan. Di Polandia, kamar putriku selalu berantakan seperti kapal pecah. Sekarang, setiap barang berada pada tempatnya. Di atas meja belajarnya, terdapat tumpukan buku. Semuanya adalah buku pelajaran bahasa Indonesia, buku tata bahasa, buku kosakata, buku latihan menulis. Apakah kamu yang mempelajari semua ini? Iya, Ma. Diajarkan di pusat bahasa. Dan aku juga belajar sendiri di rumah. Di samping laptopnya, ada sebuah buku catatan jadwal, planner. Saat aku membukanya, jadwal kesehariannya tertulis dengan sangat padat. 06.3 pagi, bangun. 080 pagi, bekerja. 06,0000 sore, pulang. 07,06 makan malam. 080 malam, belajar. 11.30 malam, tidur. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu benar-benar menulis dan mengikuti jadwal ini? Iya, Ma. Begitulah yang aku lakukan setiap hari. Kalau tidak begitu, waktuku tidak akan cukup. Ketika ia masih pelajar di Polandia, aku selalu memaksanya untuk membuat jadwal seperti ini, tapi ia menolak. Sekarang, ia melakukannya atas inisiatifnya sendiri. Kamu bekerja di mana? Aku bekerja di sebuah kedai kopi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kamu bekerja 10 jam sehari? Iya, memang melelahkan, tapi tidak apa-apa. Bosku sangat baik dan rekan-rekan kerjaku juga menyenangkan.
Anak yang dulu bahkan tidak bisa bertahan 1 bulan bekerja di Polandia, kini bekerja 10 jam setiap hari dan telah menjalaninya selama hampir setahun penuh. Pandanganku terhadap putriku mulai berubah. Manusia benar-benar bisa berubah tergantung pada lingkungannya. Keesokan harinya, tepat pukul 6:30 pagi, putriku benar-benar bangun. Aku yang memiliki kebiasaan tidur ringan ikut terbangun karena pergerakannya. Maaf, apakah aku mengganggu tidur ibu? Tidak, tidak apa-apa. Kamu sungguh bangun sepagi ini setiap hari? Iya, aku sudah terbiasa. Putriku mandi, memakan sarapan sederhana, dan bersiap untuk pergi keluar. Aku berangkat kerja dulu. Aku akan pulang sekitar jam 6 sore. Hati-hati di jalan. Setelah ia pergi, aku sendirian mengamati kamarnya. Aku membuka rak bukunya. Semuanya dipenuhi buku-buku berbahasa Indonesia, mulai dari novel, esai, hingga buku pelajaran. Anak yang dulu hampir tidak pernah menyentuh buku saat di Polandia, kini memiliki rak buku yang penuh sesak. Aku melihat ke meja riasnya. Pakaiannya tersusun sangat rapi di dalam lemari. Di meja rias, hanya ada sedikit alat make-up. Dulu di Polandia, ia membeli segunung kosmetik mahal. Sekarang, ia hanya menyimpan yang benar-benar penting. Ia benar-benar telah berubah. Aku kagum. Anak yang boros telah menjadi hemat. Anak yang malas telah menjadi pekerja keras. Pukul 6 sore, putriku pulang. Wajahnya tampak lelah, namun ekspresinya sangat cerah. Bagaimana harimu, Ma? Baik. Ibu jalan-jalan di sekitar sini dan mampir ke swalayan. Tidak ada masalah jalan sendirian. Iya kan? Semua orang di sini sangat ramah. Walaupun ibu bertanya menggunakan bahasa Inggris, mereka pasti akan berusaha membantu. Putriku tersenyum sambil meletakkan tasnya. Ma, setelah kita makan malam, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada ibu. Sesuatu? Apakah ini kejutan? Setelah makan malam, putriku mengambil sebuah amplop besar dari dalam lacinya. Ma, lihat ini. Di dalam amplop itu ada sebuah dokumen. Karena tertulis dalam bahasa Indonesia, aku tidak bisa memahaminya. Apa ini? Suara putriku bergetar karena emosi. Ini surat penerimaan dari salah satu universitas negeri ternama di Indonesia, Ma. Mataku terbelalak. Apa? Aku lulus ujian masuk, Ma. Aku diterima di jurusan hubungan internasional. Kuliahku akan dimulai bulan Agustus tahun ini. Air mataku tumpah. Anak yang gagal dalam ujian masuk universitas sebanyak 2 kali di negaranya sendiri, kini berhasil lulus ujian masuk universitas di negara asing. Carolina, benarkah ini? Apakah ini nyata? Iya, Ma. Aku berhasil melakukannya. Aku memeluk putriku dengan sangat erat. Hebat. Kamu benar-benar hebat, Nak. Putriku balas memelukku sambil mengelus punggungku. Ma, maafkan aku. Maaf, aku dulu tidak mendengarkan ibu dan nekat pergi ke sini. Tidak, sayang. Ibu yang seharusnya minta maaf. Ibu benar-benar tidak mengenalimu. Kami berpelukan cukup lama. Setelah kami berdua sedikit tenang, aku bertanya, bagaimana kamu bisa melakukannya? Bahasa Indonesiamu belum sempurna saat itu. Bagaimana caranya? Putriku menjelaskan dengan tenang. Ma, sejujurnya, aku sudah mempersiapkan diri selama 1,5 tahun sebelum aku datang ke sini. 1,5 tahun? Ya, saat aku terlihat seperti pengangguran yang tak bertenaga di Polandia, diam-diam aku belajar mandiri untuk tes kemahiran bahasa Indonesia, BIPA. Aku juga meriset semua persyaratan pendaftaran universitas di sini. Aku bekerja paruh waktu hanya untuk menabung biaya pendaftarannya. Aku sama sekali tidak mengetahui hal itu. Jadi, uang yang kamu kumpulkan waktu itu, kamu gunakan untuk ini? Iya, untuk tiket pesawat dan biaya hidup di bulan pertama. Setelah itu, aku harus langsung mencari kerja di sini untuk membiayai hidupku sendiri. Putriku melanjutkan ceritanya. Saat aku tiba di Indonesia, aku belajar di Pusat Bahasa Indonesia selama 10 bulan. Setiap hari aku masuk kelas, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Walaupun sangat sulit, aku tidak ingin menyerah. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Walaupun aku memberitahu ibu tidak akan percaya padaku. Dan aku takut gagal. Aku sangat takut membuat ibu kecewa lagi. Hatiku terasa sakit membayangkan betapa kerasnya perjuangan anakku sendirian.
Carolina, ibu benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, Ma. Aku sangat bahagia bisa menunjukkan semua ini pada ibu sekarang. Malam itu, putriku bercerita banyak hal. Ma, aku juga sudah punya pacar di sini. Apa? Aku terkejut. Orang Indonesia? Iya. Kami bertemu di pusat bahasa. Pria seperti apa dia? Awalnya kami hanya berteman. Kami sering belajar dan makan siang bersama. Suatu hari, dia menyatakan perasaannya. Wajah putriku merona merah. Jadi kami memutuskan untuk berpacaran. Tapi dia mengajukan satu syarat. Syarat apa? Dia bilang padaku, sebelum kamu lulus ujian masuk universitas, kita pacaran santai saja. Kamu harus fokus 100% pada belajarmu. Dan aku akan mendukungmu dari belakang. Kata-kata itu yang membuatku semakin bekerja keras, Ma. Aku tersentuh. Ada seseorang di negeri ini yang benar-benar peduli pada masa depan putriku. Kapan ibu bisa bertemu dengannya? Besok malam, Ma. Baiklah, ibu ingin melihatnya. Keesokan malamnya, aku bertemu dengan pacar putriku. Namanya Bima Saputra. Ia pria asli Indonesia yang usianya 2 tahun lebih tua dari Carolina, 27 tahun. Selamat malam, Ibunda Carolina, sapa Bima dengan sangat sopan. Ia fasih berbahasa Inggris, sehingga kami bisa berkomunikasi tanpa hambatan. Bima, aku menitipkan putriku padamu. Baik, Tante. Carolina adalah perempuan yang sangat pekerja keras. Saya banyak belajar dari semangat pantang menyerahnya. Melihat sikap Bima, hatiku terasa ringan. Ia tampak seperti pemuda yang sangat serius, tulus, dan dapat diandalkan. Apakah kamu juga seorang mahasiswa, Bima? Bukan, Tante. Saya bekerja di sebuah perusahaan teknologi, startup, di Jakarta. Lalu bagaimana saat Carolina mulai sibuk kuliah nanti? Saya juga akan bekerja lebih keras lagi. Harapan saya, setelah Carolina lulus nanti, kami bisa bersama-sama membangun masa depan yang baik. Tatapan mata Bima saat melihat putriku dipenuhi kehangatan. Aku bisa merasakan bahwa ia benar-benar menghargai dan menyayangi anakku. Dalam perjalanan pulang setelah makan malam bersama, aku berkata pada putriku, kamu menemukan pria yang sangat baik. Iya, Ma. Aku juga berpikir begitu. Dia jauh lebih baik daripada pria yang dulu ingin ibu kenalkan. Putriku tersenyum. Ma, jika aku pergi ke Kencan Buta waktu itu, aku tidak akan pernah menjadi diriku yang sekarang. Kenapa? Jika aku pergi ke sana dan menikah dengannya, hidupku mungkin akan sangat nyaman. Tapi itu bukan kehidupan yang aku inginkan, Ma. Aku ingin menciptakan sesuatu dengan kekuatanku sendiri. Aku menggenggam tangan putriku dengan erat. Bagus, Nak. Pilihanmu sangat tepat. Malam itu, anakku kembali menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah buku tabungan bank. Ma, lihat ini. Saldo di buku tabungan itu sekitar 35.000. Memang bukan jumlah yang sangat fantastis jika dikonversi ke mata uang kami. Tetapi ini adalah uang yang murni ditabung oleh anakku sendiri selama 11 bulan terakhir. Carolina, kamu menghasilkan semua uang ini sendirian? Iya, Ma. Dari kerja paruh waktu di kedai kopi dan kadang-kadang menerima pekerjaan terjemahan freelance. Setelah dipotong biaya kursus dan biaya hidup sehari-hari, inilah sisa tabunganku. Air mataku menetes. Anak yang tak pernah tahu cara menabung seasal di Polandia, kini memiliki tabungan di negara asing. Ibu sangat bangga padamu. Ibu benar-benar bangga. Suara putriku dipenuhi dengan rasa percaya diri. Ma, sekarang aku tahu bahwa aku bisa bertahan hidup tanpa membebani ibu lagi. Itu adalah suara yang belum pernah kudengar selama ia berada di Polandia. Aku menghabiskan waktu 1 minggu penuh di Indonesia. Aku menemani keseharian putriku, bangun pukul 06.30 pagi, sarapan bersama, mengantarnya pergi bekerja, dan saat ia pulang di sore hari, kami makan malam dan mengobrol panjang lebar. Suatu malam, aku dan putriku berjalan-jalan santai di kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Meski angin malam berhembus, kawasan elit ini masih dipenuhi banyak orang. Ada yang bersepeda, berlari malam, jogging, atau sekadar duduk-duduk santai menikmati suasana. Ma, begitulah amannya di sini. Bahkan di malam hari, tidak masalah jika seorang perempuan berjalan sendirian. Iya, ibu bisa melihatnya. Jika di Polandia, ibu tidak akan berani membayangkannya. Putriku mengangguk. Itulah salah satu alasan mengapa aku memilih Indonesia.
Kami duduk di sebuah bangku taman dan menatap kelap-kelip lampu gedung pencakar langit. Aku bertanya padanya, "Sejujurnya ibu sangat penasaran. Mengapa kamu tidak bisa melakukan semua ini di Polandia, tapi kamu malah berhasil melakukannya di sini?" Putriku merenung sejenak, lalu menjawab dengan serius, "Ma, aku sudah banyak memikirkan mengapa aku selalu gagal di Polandia. Lalu, apa kesimpulanmu?" "Pertama, lingkungannya, Ma. Di Polandia, semua orang memandangku sebagai sumber masalah. Aku dicap sebagai anak pemalas oleh guru-guru, oleh teman-teman, dan bahkan oleh ibu sendiri." Hatiku terasa tertusuk. "Maafkan ibu, itu tidak benar. Itulah yang dulu aku percayai, Ma, bahwa aku adalah anak bodoh yang tidak bisa melakukan apa-apa." Putriku melanjutkan, "Tapi ketika aku tiba di Indonesia, tidak ada satupun orang yang mengenalku. Tidak ada yang tahu masa laluku. Di sini aku seperti selembar kertas putih. Jadi, aku bisa memulai semuanya dari nol. Apakah itu sangat penting bagimu?" "Sangat penting, Ma. Di Polandia, apapun yang aku lakukan, aku selalu merasakan tatapan orang-orang yang seolah berkata, 'Ah, dia pasti akan gagal lagi.' Tapi di sini, tidak ada yang menatapku seperti itu. Mereka hanya melihatku sebagai seorang mahasiswi asing yang bekerja keras." Aku mengangguk perlahan, memahami rasa sakitnya. "Kedua, di sini aku menemukan tujuan. Di Polandia, aku tidak punya tujuan. Ibu memaksaku untuk masuk universitas, tapi aku tidak tahu untuk apa aku harus kuliah. Ibu menyuruhku bekerja, tapi aku tidak tahu mengapa aku harus bekerja. Sedangkan di sini, semuanya sangat jelas. Belajar bahasa Indonesia, lulus ujian masuk universitas, dan setelah lulus nanti, mendapatkan pekerjaan yang bagus di sini. Itulah yang aku inginkan." Mata putriku berbinar penuh semangat. Ketiga, bahasa Indonesia. Dulu ibu bilang, aku membuang-buang waktu menonton sinetron dan mendengarkan musik mereka. Mungkin terdengar memalukan, tapi ternyata itulah bakatku, Ma. Bahasa Indonesia yang membutuhkan waktu setahun bagi orang asing untuk dipelajari. Aku sudah memahami setengahnya, bahkan sebelum aku tiba di sini. Itu menjadi senjata utamaku. Aku tercengang. Ternyata semua orang memiliki bakatnya masing-masing. Hanya saja, mereka membutuhkan lingkungan yang tepat untuk mengenali dan mengapresiasi bakat tersebut. Di Polandia, kemampuannya berbahasa Indonesia dianggap tidak berguna, tetapi di sini, itu adalah senjata terhebatnya. Aku menggenggam tangan putriku erat-erat. "Carolina, ibu sangat minta maaf karena gagal melihat bakatmu." "Tidak apa-apa, Ma. Sekarang ibu sudah tahu, kan?" Putriku tersenyum manis. Dan yang keempat, rasa tanggung jawab, sense of responsibility. Di Polandia, semuanya disediakan oleh papa dan mama. Memasak, mencuci baju, memberikan uang jajan. Apakah itu salah? Tidak. Tapi karena aku tidak perlu melakukan apa-apa, aku kehilangan rasa tanggung jawab terhadap hidupku sendiri. Di sini, jika aku tidak bergerak, tidak akan ada yang melakukannya untukku. Aku harus memasak sendiri, mencuci baju sendiri, dan mencari uang sendiri. Bukankah itu sangat berat? Sangat berat, Ma. Awal-awal di sini sangat menyiksa. Aku banyak menangis, mata putriku mulai berkaca-kaca. Tapi dari proses itulah aku belajar bahwa akulah pemilik hidupku sendiri. Jika aku bekerja keras, hidupku akan berubah. Aku memeluk putriku dengan sangat erat. "Kamu hebat. Kamu benar-benar luar biasa. Ma, aku merasa telah menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari diriku di Polandia. Aku bukan lagi anak kecil yang tidak berdaya. Aku telah belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri." Tepat pada saat itu, ponsel putriku berbunyi. Ia melihat layarnya dan tersenyum kecut. "Ma, lihat ini." Pesan yang ditunjukkan putriku berasal dari Marta, teman SMA-nya di Polandia. Aku kenal siapa Marta. Ia adalah gadis yang selalu mengejek dan meremehkan Carolina semasa sekolah. Isi pesan itu berbunyi, "Carolina, aku melihat di media sosialmu, kamu akan masuk universitas di Indonesia. Apa itu benar? Bagaimana kamu bisa berubah drastis seperti itu? Sementara aku masih saja terjebak dan tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Aku sangat iri padamu." Putriku menghela napas. "Ma, ibu ingatkan, Marta selalu bilang bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa, bahwa aku tidak akan pernah lulus universitas." "Ya, ibu ingat betul. Tapi sekarang situasinya berbalik.
Marta masih terjebak di Polandia, sementara aku sudah menjadi mahasiswi di Indonesia. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa kasihan pada Marta. Tapi di sisi lain, dadaku membusung karena bangga pada putriku. Lalu, apa balasanmu untuknya, Carolina? Aku akan membalas bahwa dia juga pasti bisa. Aku akan memberitahunya bahwa aku harus berjuang sangat keras, dan bahwa seseorang bisa berubah jika ia berani mengubah lingkungannya. Kamu juga bisa melakukannya, Martha. Begitu kataku. Aku bisa merasakan betapa hangatnya hati putriku. Ia dengan tulus memberikan dukungan kepada teman yang dulu selalu merundungnya. Anakku sayang, kau sangat luar biasa. Kau benar-benar telah dewasa. Karena pelajaran yang kudapat di sini, Ma. Orang yang suka menyalahkan dan mengejek orang lain sebenarnya hanyalah orang yang merasa tidak aman, insecure dengan dirinya sendiri. Martha pasti juga sedang mengalami masa-masa sulit. Malam itu, pikiranku melayang jauh. Pernyataan bahwa manusia berubah seiring dengan lingkungannya adalah benar adanya. Orang yang sama dapat menunjukkan versi diri yang sepenuhnya berbeda di lingkungan yang berbeda. Aku akhirnya memahami hal itu. Dan yang paling penting, budaya Indonesia sama sekali tidak menghancurkan putriku. Sebaliknya, budaya ini telah menyelamatkan hidupnya. Sinetron, musik I-pop, semua itulah yang memberikan putriku mimpi dan tujuan. Hal-hal itu telah membukakan jalan baru untuknya. Aku baru menyadari betapa parahnya aku dipengaruhi oleh prasangka buruk selama bertahun-tahun. Hari terakhir kunjunganku di Indonesia pun tiba. Waktu 1 minggu benar-benar berlalu dengan sangat cepat. Aku menyempatkan diri mengunjungi kedai kopi tempat putriku bekerja dan melihat gedung pusat bahasa tempat ia belajar. Aku juga bertemu dengan teman-temannya. Ada teman dari Indonesia, Jepang, dan Vietnam, semuanya sangat menyukai Carolina. Carolina orang yang sangat baik. Dia pintar belajar dan kepribadiannya sangat luar biasa, kata teman-temannya. Mendengar pujian itu, kebanggaanku sebagai seorang ibu semakin membumbung tinggi. Pada malam sebelum kepulanganku, aku dan putriku pergi ke kawasan Kota Tua dan Glodok Chinatown untuk berjalan-jalan dan menikmati kuliner malam. Jalanan dipenuhi hiruk-pikuk manusia. Lampu-lampu lampion dan pedagang kaki lima menerangi setiap sudut. Ma, sangat menyenangkan di sini, bukan? Iya, suasananya sangat hidup. Rasanya sangat berbeda dengan Polandia. Aku melihat ke sekeliling, mengagumi harmoni antara bangunan bergaya kolonial tua, kelenteng tradisional, dan gedung modern di kejauhan. Anak muda dan orang tua berjalan berdampingan memenuhi jalanan. Ma, inilah Indonesia. Sebuah negara di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan secara harmonis. Sambil menikmati makanan penutup, putriku bertanya, "Bagaimana pendapat ibu tentang Indonesia? Apakah berbeda dengan yang ibu pikirkan di awal?" Sangat berbeda jauh. Sejujurnya, ibu dulu berpikir Indonesia adalah negara yang terbelakang. Benarkah? Ya, karena ini adalah negara Asia. Ibu pikir infrastrukturnya akan sangat kurang dibanding Eropa. Tapi ibu salah besar. Dalam beberapa aspek krusial, fasilitas di sini bahkan jauh lebih berkembang dan modern daripada di Eropa. Putriku tersenyum. Awalnya aku juga berpikir begitu, Ma. Tapi begitu aku tiba di sini, aku melihat bahwa ini adalah negara yang luar biasa, terutama tingkat keamanannya. Itu yang paling aku hargai. Sebuah negara di mana aku tidak perlu khawatir hidup sendirian. Benar sekali. Bahkan di malam hari perempuan bisa berjalan dengan tenang. Transportasi publiknya seperti MRT dan Transjakarta sangat nyaman. Dan orang-orangnya, mereka sangat ramah dan tulus. Aku menggenggam tangan putriku erat. Carolina, dari lubuk hati ibu yang terdalam, keputusanmu pindah ke Indonesia adalah keputusan yang paling tepat. Mata putriku berkaca-kaca. Ma, dulu ibu tidak mengerti mengapa aku rela melepaskan kesempatan emas untuk menikah demi pergi ke Indonesia. Mendengar itu, aku tiba-tiba teringat pada pria itu. Carolina, ngomong-ngomong, bagaimana kabar pria yang dulu mau ibu kenalkan padamu itu? Putriku menggeleng. Aku tidak tahu, Ma. Kenapa ibu penasaran? Tidak apa-apa. Ibu akan mencari tahu setelah kembali ke Polandia. Aku melanjutkan kata-kataku kembali ke topik utama.
Yang terpenting, sekarang ibu mengerti. Yang kamu inginkan bukanlah masa depan yang stabil dari orang lain, melainkan masa depan yang kau bangun dengan kedua tanganmu sendiri. Bukan kehidupan yang disetir oleh orang lain, tapi kehidupan yang kau rancang sendiri. Putriku mengangguk mantap. Dan lingkungan di Indonesia ini, lingkungan ini tidak sekadar mengubahmu, tapi ia mengeluarkan potensi terbaik yang selama ini terpendam di dalam dirimu. Bakatmu, semangatmu, dan segala kemungkinan yang bahkan ibu sendiri tidak menyadarinya. Ma, terima kasih. Ibu yang seharusnya berterima kasih. Terima kasih karena kamu tidak menyerah, karena kamu berani datang ke sini, dan karena kamu memberi ibu kesempatan untuk menyadari betapa butanya ibu selama ini. Kami berpelukan lama sekali di tengah keramaian kota tua. Keesokan paginya, kami bersiap berangkat ke bandara. Putriku dan Bima mengantarku hingga ke terminal keberangkatan. Ma, semoga penerbangannya aman ya. Jaga kesehatan ibu. Tentu saja. Ibu akan kembali lagi bulan Agustus tahun ini untuk menghadiri upacara penerimaan mahasiswa barumu. Hore, tentu saja ibu harus datang. Bima juga menunduk hormat. Tante, hati-hati di jalan. Saya akan menjaga Carolina dengan baik di sini. Terima kasih Bima, Tante titipkan putri kesayangan Tante padamu. Sebelum masuk ke aula imigrasi, aku memeluk putriku sekali lagi. Carolina, ibu sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Ma. Ibu akan selalu mendukung pilihanmu. Jalan apapun yang kamu ambil, ibu akan selalu ada di belakangmu. Aku tahu, Ma. Di dalam pesawat, aku merenungkan kembali 1 minggu yang telah berlalu. Perubahan drastis putriku, keindahan kota Jakarta, dan transformasi pemikiranku sendiri. Dari balik jendela pesawat, aku menatap awan di atas langit Indonesia. Terima kasih, Indonesia. Aku mengucapkan rasa syukur yang mendalam di dalam hatiku. Negara ini, lingkungannya, dan budayanya telah memberikan putriku kehidupan yang baru. Setibanya di Polandia, aku kembali masuk kerja dan bertemu dengan rekan kerjaku. Emma, kau baru pulang dari Indonesia. Bagaimana di sana? Sangat luar biasa. Negara yang sangat mengejutkan dan indah. Lalu, bagaimana kabar putrimu? Dia baru saja lulus ujian masuk universitas. Dia akan resmi menjadi mahasiswi tahun ini. Mata rekan kerjaku terbelalak kaget. Benarkah dia bahkan tidak bisa lulus ujian di sini? Ya, tapi dia berhasil melakukannya di sana. Manusia ternyata benar-benar bisa berubah jika lingkungannya berubah. Itu sangat menakjubkan. Rekan kerjaku terdiam sesaat, lalu menghela napas. Jika begitu, syukurlah dia tidak jadi pergi ke kencan buta waktu itu. Aku bertanya dengan hati-hati. Oh ya, bagaimana kabar pria yang waktu itu kau perkenalkan? Ekspresi rekan kerjaku berubah muram. Ah, pria itu. Dia sudah menikah. Setelah kencannya dengan Carolina batal, dia langsung mencari wanita lain dan menikah sebulan kemudian. Begitu ya? Apakah dia bahagia? Dari yang kudengar, pernikahannya sangat hancur. Dia dan istrinya selalu bertengkar karena perbedaan kepribadian yang ekstrem. Aku menghela napas lega mendengarnya. Bukan cuma itu, lanjut rekan kerjaku. Perusahaannya juga sedang krisis parah. Ekonomi memburuk akhir-akhir ini, dan dia menderita kerugian besar karena salah investasi. Ya ampun, dulu kami semua berpikir tawarannya sangat sempurna. Sekarang jika dipikir-pikir, pembatalan kencan Carolina adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Bulu kuduku merinding. Bagaimana jika putriku dulu menuruti perintahku dan pergi ke kencan itu? Jika ia menikah dengannya, ia mungkin sedang terjebak dalam pusaran pernikahan yang penuh penderitaan dan kebangkrutan. Ya, apa yang dia lakukan sangat tepat. Sungguh sebuah berkah bahwa Carolina memilih jalannya sendiri. Rekan kerjaku ikut mengangguk. Mungkin itu sudah takdirnya, Emma. Dia memiliki jalannya sendiri yang harus ia tempuh. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya kepada suamiku. Sayang, pria itu. Suamiku sangat terkejut mendengar ceritaku. Kalau begitu, Carolina sangat beruntung tidak pergi menemuinya. Kepergian putri kita ke Indonesia benar-benar pilihan yang paling brilian dalam hidupnya. Bukankah dulu kau bilang budaya Indonesia telah merusak anak kita, Emma? Canda suamiku. Aku tertawa malu. Aku benar-benar salah besar. Budaya Indonesia justru menyelamatkan nyawa anak kita. Bahasa Indonesia
adalah bakat terpendamnya. Lingkungan di Indonesia telah menyelamatkannya dari depresi, dan yang terpenting, Indonesia telah menyelamatkannya dari pernikahan yang tragis. Setelah kejadian itu, pandanganku terhadap Indonesia berubah 180 derajat menjadi sangat positif. Jika ada sinetron atau film Indonesia di televisi atau layanan streaming, aku akan ikut menontonnya. Jika aku melihat restoran khas Indonesia di Warsawa, aku pasti akan mencicipinya. Aku dengan bangga menceritakan kisah tentang Indonesia kepada semua orang di sekitarku. Indonesia itu negara yang sangat aman dan modern. Kalian bahkan tidak perlu khawatir membiarkan anak perempuan kalian berjalan sendirian di malam hari. Sistem pendidikan di sana sangat bagus. Mahasiswa asing sangat disambut di universitas-universitas ternama mereka. Indonesia adalah tanah penuh peluang. Di sana, kerja kerasmu akan dihargai. Berkat ceritaku yang terus berulang-ulang, aku seolah menjadi duta kehormatan bagi Indonesia di komunitas kami. Beberapa temanku bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengirim anak-anak mereka belajar ke Indonesia. Emma, anakku juga sangat tertarik dengan budaya Asia. Apakah Indonesia benar-benar sebagus itu? Tentu saja. Jika anakmu memiliki mimpi, Indonesia adalah tempat di mana mimpi itu bisa diwujudkan. Tentu mereka harus bekerja keras, tapi lingkungan di sana akan sangat mendukung mereka. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa ada 3 remaja Polandia lainnya yang akhirnya terbang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dan berkuliah. Ibu dari salah satu remaja itu bahkan meneleponku secara khusus. "Terima kasih atas saranmu, Emma. Anakku sangat bahagia di Indonesia," katanya dengan suara terharu. Dia bilang dia akhirnya menemukan apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Luar biasa. Aku sangat senang bisa membantu. Putrimulah yang sebenarnya membukakan pintu untuk anak-anak kami. Dia membuktikan bahwa tidak apa-apa untuk memilih jalan yang berbeda dari orang kebanyakan. Setelah menutup telepon itu, hatiku terasa sangat hangat. Kisah putriku ternyata tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga memberikan harapan dan jalan bagi orang lain. Waktu terus berlalu. Carolina kini sudah memasuki tahun kedua di universitasnya. Nilai-nilainya sangat memuaskan. Dan ia bahkan bergabung dengan Asosiasi Mahasiswa Internasional, aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampus. Setiap kali kami melakukan video call, ia seolah tidak pernah kehabisan cerita. "Ma, semester ini aku sedang membuat riset tentang pertukaran budaya antara Polandia dan Indonesia." "Wow, kedengarannya sangat menarik." "Iya, Ma. Aku ingin menjadi jembatan yang menghubungkan kedua negara ini, agar lebih banyak orang Polandia yang mengenal keindahan Indonesia, dan lebih banyak orang Indonesia yang mengenal Polandia." "Kamu memiliki mimpi yang sangat mulia, Nak. Ini semua karena Ibu memberiku keberanian. Jika aku tidak bersikeras pergi waktu itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang." Aku tersenyum. "Kamulah yang bersikeras memperjuangkan hidupmu. Ibu hanya belajar untuk mempercayaimu." Suatu hari, anakku mengirimkan pesan teks singkat. "Ma, ada yang ingin aku sampaikan." "Ada apa, sayang?" Bima melamarku, Ma." Jantungku berdegup kencang. "Benarkah? Lalu apa jawabanmu?" Aku bilang padanya, "Biarkan aku memikirkannya matang-matang sampai aku lulus kuliah. Tapi, aku rasa aku akan menerimanya." "Apakah kamu yakin, Carolina?" "Sangat yakin, Ma. Bima adalah pria yang ingin aku habiskan sisa hidupku bersamanya. Jika begitu, Ibu mengucapkan selamat untuk kalian berdua. Tapi jangan terburu-buru, pikirkanlah segalanya dengan tenang." "Aku tahu, Ma. Terima kasih." Setelah meletakkan ponsel, perasaanku membuncah. Jika putriku pergi ke kencan buta di Polandia saat itu, mungkin sekarang ia sedang mengurus perceraian atau terkurung dalam pernikahan yang menyiksanya. Namun karena ia berani memilih jalannya sendiri, ia tidak hanya menemukan kesuksesan, tetapi juga menemukan cinta sejatinya. "Sayang," kataku pada suamiku. "Carolina bilang Bima baru saja melamarnya." "Oh, itu berita yang sangat fantastis. Bima adalah pemuda yang sangat luar biasa. Ya, dia jauh lebih baik daripada pria kaya waktu itu. 100 kali lipat lebih baik." Suamiku memelukku. "Dulu kau sangat marah saat dia mau pergi ke Indonesia. Sekarang, tidakkah kau merasa bersyukur bahwa dia pergi meninggalkannya?" Aku mengangguk dalam pelukannya. "Sangat bersyukur.
Jika dulu dia menuruti perintahku, seberapa menderitanya dia sekarang. Karena itulah, terkadang sebagai orang tua, kita harus belajar untuk melepaskan. Membiarkan anak-anak kita menempuh jalan mereka sendiri. Kau benar, Emma. Itulah pelajaran paling berharga yang aku dapatkan. Kini, setiap kali teman-temanku mengeluh bahwa anak-anak mereka tidak memiliki tujuan hidup atau motivasi, aku selalu membagikan kisah Carolina. Anakku juga persis seperti itu dulunya. Tapi terkadang, masalahnya bukan terletak pada si anak, melainkan pada lingkungannya. Berikan mereka kesempatan untuk mencari tempat yang cocok bagi jiwa mereka. Siapa tahu, di tempat asing itulah mereka akan mekar dengan indah. Dan yang paling penting, percayalah pada mereka. Meskipun pilihan mereka pada awalnya terdengar sama sekali tidak masuk akal. Kisah Carolina telah menjadi sebuah legenda kecil di komunitas kami. Seorang gadis yang dulu dianggap tidak punya harapan dan masa depan, berhasil menemukan jati dirinya di Indonesia dan mewujudkan semua impiannya. Dan aku, seorang ibu yang dulunya sangat menentang kepergian anaknya, kini telah bertransformasi menjadi pendukung paling fanatik bagi negara Indonesia. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang bentuk cinta terbaik dari seorang tua bukanlah mengurung sang anak di sisimu agar ia aman, melainkan memberikan mereka sayap untuk terbang mengangkasa. Meskipun itu berarti mereka harus terbang sejauh 10.000 kilometer jauhnya. Meskipun itu berarti mereka harus menghadapi hal-hal yang tidak diketahui dan penuh ketidakpastian. Karena hanya dengan cara itulah, mereka bisa menemukan diri mereka yang sejati dan menjalani kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Dan Indonesia, negara kepulauan yang luar biasa indah ini, telah memberikan putriku kesempatan langka tersebut. Negara ini memberinya kesempatan untuk memulai kembali dari nol, kesempatan untuk bertumbuh menjadi dewasa, dan kesempatan untuk meraih mimpinya. Untuk semua itu, aku akan selamanya berterima kasih. Inilah kisah kami. Sebuah kisah tentang keberanian, kedewasaan, dan kesempatan kedua. Sebuah kisah tentang pemahaman lintas budaya antara ibu dan anak. Dan yang paling esensial, ini adalah kisah tentang rasa percaya dan keikhlasan untuk melepaskan. Akhirnya, bulan Agustus di tahun berikutnya pun tiba. Sesuai janjiku, aku kembali memesan tiket penerbangan menuju Indonesia untuk menghadiri upacara penerimaan mahasiswa baru putriku. Kali ini, suamiku memutuskan untuk ikut serta. Sayang, anak kita akan resmi menjadi mahasiswi universitas ternama. Kita berdua wajib melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, seru suamiku antusias. Di dalam pesawat, aku kembali merenung. Dulu aku berpikir putriku telah membuang kesempatan untuk mengubah hidupnya. Ternyata, dialah yang menciptakan peluang yang jauh lebih masif dengan tangannya sendiri. Pencapaian mimpinya sendiri adalah transformasi hidup yang jauh lebih memuaskan dibandingkan hanya menjadi menantu dari sebuah keluarga kaya. Dan semua keajaiban itu dimungkinkan oleh Indonesia. Mimpi yang berhasil ditemukan di tanah Indonesia, kepercayaan diri yang sempat mati di Polandia, bangkit kembali di sini. Anak yang dulu lemah dan manja, belajar menjadi sosok yang mandiri dan tangguh di Indonesia. Semuanya berkat negara ini. Ketika kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Carolina dan Bima sudah menanti kami. Mama, Papa, putriku berlari kencang dan memeluk kami berdua. Anakku, yang tidak dilihat ayahnya selama 1,5 tahun, kini tampak jauh lebih dewasa dan anggun. Apakah kamu sudah siap untuk upacara penyambutan mahasiswa besok? Tanya ayahnya. Sudah, Pak. Semuanya sudah siap. Aku sangat bahagia kalian berdua bisa datang ke sini. Pada hari upacara penerimaan mahasiswa baru, aku melihat putriku mengenakan jaket alma mater universitas kebanggaannya. Berdiri tegak bersama ribuan mahasiswa baru lainnya. Dadaku bergemuruh dipenuhi kebanggaan yang meluap-luap. Anak yang tak punya arah dan tujuan di Polandia itu, hari ini berdiri sebagai mahasiswi yang terhormat. Carolina, panggilku dari kejauhan. Ia menoleh, melambaikan tangannya, dan tersenyum, sangat cerah. Sekarang, kau bebas menapaki kehidupan yang kau impikan, nak, kataku di dalam hati. Masa depan apapun yang akan ia pilih nanti, aku tahu Carolina akan baik-baik saja. Lingkungan di Indonesia dan keringat perjuangannya sendiri telah membuktikan hal itu. Setelah upacara selesai, kami bertiga bersama dengan Bima
berkeliling menikmati pesona Jakarta. Kami berjalan-jalan di mal-mal besar, mengagumi arsitektur kolonial di kota tua, dan mencicipi berbagai jajanan kaki lima yang menggugah selera. Melihat putriku menjelaskan tentang Indonesia dengan penuh percaya diri dan cinta, hatiku terasa sangat penuh. Ma, Pa, es campur ini sangat enak. Kalian harus mencobanya. Dan ini es kelapa muda, minuman paling segar di sini. Putriku benar-benar telah menjadi ahli tentang Indonesia. Suatu sore, kami mengunjungi kampus tempat putriku akan menimba ilmu. Kampus itu sangat luas, rindang, dan dipenuhi pepohonan hijau. Para mahasiswa tampak duduk-duduk berkelompok di atas rumput, membaca buku, dan berdiskusi dengan semangat. Carolina, jadi disinilah kamu akan menghabiskan masa kuliahmu? Tanya suamiku takjub. Iya, Pak. Aku sudah tidak sabar untuk mulai belajar. Sambil memandangi area kampus yang damai itu, pemikiran itu kembali melintas di kepalaku. Bagaimana jika putriku pergi ke kencan buta itu? Ia mungkin hidup di Polandia dalam cangkang kehidupan yang dari luar terlihat mapan, tetapi di dalamnya kosong melompong. Ia mungkin akan bangun setiap hari dengan rasa penyesalan. Memikirkan, apa jadinya jika dulu aku berani pergi ke Indonesia? Tetapi putriku memilih jalur keberanian. Ia memilih masa depan yang penuh ketidakpastian daripada rasa aman yang palsu. Dan pilihan itu terbukti 100% benar. Carolina, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Ma? Dulu, saat kamu menolak kencan itu dan bersikeras datang ke sini, ibu sangat murka. Ibu pikir kamu sedang melarikan diri dari kenyataan dan mengejar fata morgana. Aku menatap mata anakku dalam-dalam. Tapi sekarang, ibu tahu, kamu sama sekali tidak melarikan diri. Kamu sedang mencari. Kamu sedang mencari jati dirimu yang sesungguhnya. Kamu mencari kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Kamu jauh lebih berani daripada ibu, nak. Saat ibu seusiamu, ibu hanya menuruti apa kata kakek nenekmu. Ibu memilih jalan yang aman. Tapi kamu berani membuka jalanmu sendiri. Aku menggenggam kedua tangannya. Ibu sangat bangga padamu. Bukan sekadar karena kamu berhasil masuk universitas ini, melainkan karena kamu memiliki keberanian yang luar biasa untuk mengambil alih tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Air mata putriku menetes membasahi pipinya. Ma, terima kasih. Pemahaman dan restu dari ibu adalah hal yang paling berharga di dunia ini untukku. Ibu yang harus berterima kasih. Kamulah yang telah mengajarkan ibumu ini pelajaran hidup yang paling penting. Malam harinya, di kamar hotel, suamiku berkata sambil tersenyum hangat, "Kau benar-benar telah berubah, Emma. Dulu kau selalu diselimuti kekhawatiran dan selalu ingin mengontrol segalanya tentang Carolina. Tapi sekarang, kau telah belajar untuk melepaskannya." Aku membalas senyumannya. Anak kitalah yang mengajariku. Terkadang, melepaskan adalah wujud cinta yang paling murni. Carolina telah tumbuh dewasa, dan kau pun ikut bertumbuh bersamanya. Benar sekali. Perjalanan ke Indonesia ini tidak hanya mengubah nasib anak kita, tetapi juga mengubah diriku seutuhnya. Setelah 2 minggu yang luar biasa di Indonesia, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke Polandia. Kali ini, perpisahan di bandara tidak lagi diwarnai dengan air mata penderitaan. Tidak ada lagi rasa sakit yang menyayat hati, karena aku tahu putriku berada di tempat yang tepat, hidup dengan baik, dan kami bisa berbagi cerita kapan saja melalui layar ponsel. Di terminal keberangkatan, putriku memelukku dan ayahnya bergantian dengan sangat erat. "Ma, Pak, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Kehadiran kalian membuatku merasa jauh lebih kuat. Jaga dirimu baik-baik, sayang. Telepon kami kapanpun kau butuh sesuatu," kata suamiku. "Pasti, Pak. Kalian juga jaga kesehatan di Polandia ya." Bima melangkah maju dan menundukkan kepalanya dengan taksim. "Om, Tante, terima kasih. Saya berjanji akan menjaga Carolina dengan segenap jiwa saya." "Terima kasih, Bima. Kami titipkan putri kami padamu. Berbahagialah kalian berdua," balasku. Setelah melewati proses check-in, aku menoleh ke belakang untuk yang terakhir kalinya. Aku melihat putriku dan Bima berdiri berdampingan. Tangan mereka saling bertautan erat. Mereka tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kami. Gambaran indah itu terukir sangat dalam di lubuk hatiku yang paling dasar. Setiap kali aku memejamkan mata di Warsawa, aku selalu mengingat senyuman itu. Aku mengingat jalanan Jakarta yang terang benderang, keramahan orang-orangnya,
dan hamparan langit tropisnya yang hangat. Kisah tentang kegagalan yang berubah menjadi kebangkitan, tentang keraguan yang berubah menjadi kebanggaan, dan tentang seorang ibu yang akhirnya mengerti makna kebebasan yang sesungguhnya. Semua itu diukir dengan indah di sebuah negeri yang jauh, sebuah negeri yang kini selalu mendapat tempat istimewa di hatiku, Indonesia.